Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning meminta kementerian meningkatkan kinerja dan mencegah pelanggaran yang dapat terjadi di masa pandemi COVID-19, khususnya kementerian yang terkait dengan penanganan kesehatan dan pemanfaatan tenaga kerja. Ditemui saat rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Di ruang rapat Komisi 9 Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning menyatakan, hingga saat ini masih terdapat banyak kecurangan dan kesalahan operasional yang terjadi pada pelayanan BPJS dan rumah sakit. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terus mengawasi pelayanan rumah sakit dan pelayanan BPJS Kesehatan. Karena dia harus di-swab, padahal ini darurat banget. Anaknya sudah, bayinya di dalam kandungan itu udah denyutnya sudah mengkhawatirkan, tetapi tetap nunggu hasil swabnya kan 2 hari. Akhirnya dia minum air ketuban dan setelah di sesar ya meninggal anaknya. Cuman gara-gara seperti itu kan harusnya juga tahu mana yang prioritas. Anggota Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptaning menambahkan, selain masalah pelayanan kesehatan, masuknya ratusan tenaga kerja asing ke Indonesia juga menjadi masalah di masa pandemi COVID-19. Kalau semuanya dibandingkan sebanding dengan tenaga kerja asing, ya kalahlah kita. Tapi tetap ini negara kita. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengkritisi penyaluran bantuan sosial akibat dampak wabah COVID-19 ke berbagai desa di seluruh Indonesia karena masih banyaknya permasalahan verifikasi data dan sistem penyaluran. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mengatakan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat melalui pemerintah desa harus diawasi dan dipantau secara ketat, karena banyak masalah yang timbul akibat ketidakadilan dan lemahnya integritas pengabdian kepala desa dalam mengemban tugas. Nah, ini yang perlu kita lihat, ini yang kita maksudkan, supaya pendamping-pendamping desa itu dan pengawas-pengawas satgas-satgas itu betul melihat, walaupun tidak secara keseluruhan tapi secara acak dilihat, oh begini kondisinya. Ini kita kasihan. Ada yang sampai marah-marah segala macam, sampai marahnya tidak terhingga. Tamanuri menambahkan bantuan tunai secara langsung masih belum mampu menyentuh masyarakat miskin secara keseluruhan, karena sistem verifikasi data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya antara daerah kabupaten, daerah provinsi, kemudian lembaga-lembaga yang ada di sini yang mengeluarkan bantuan tunai langsung tidak sama. Nah, inilah yang terjadi yang kita lihat beberapa saat yang lalu di Bangka Belitung, karena mereka tidak termasuk di situ. Ajib Caniago dan Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai negara maritim serta dalam rangka mendukung produktivitas serta meningkatkan daya saing, Komisi 5 DPR RI mendorong pendidikan vokasi bagi sumber daya manusia di bidang perhubungan. Temui usai rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Ansyar Ahmad menilai salah satu program rencana kerja pemerintah Kementerian Perhubungan yakni pendidikan dan pelatihan vokasi, sangat penting untuk membangun pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Ansyar Ahmad mendorong pelatihan sumber daya manusia dapat diberikan porsi penambahan anggaran lebih. Mesti outward looking. Kita mempersiapkan SDM kita tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tapi justru melihat besarnya pangsa pasar kerja di luar negeri. Nah, orientasinya harus seperti itu. Maka sebaiknya Kementerian Perhubungan juga mesti bekerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi internasional yang bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan memanfaatkan pasar kerja di luar negeri. Ansyar Ahmad mengatakan dengan anggaran yang relatif signifikan,
diharapkan pengembangan pendidikan vokasi dapat memfasilitasi dan tepat sasaran bagi generasi muda. Ia menambahkan sumber daya manusia nantinya dipersiapkan tidak hanya untuk kebutuhan di dalam negeri saja, namun juga mancanegara dengan melihat pangsa pasar yang potensial. Terkait dengan pengembangan SDM di bidang perhubungan, baik itu secara internal maupun pendidikan vokasi bagi masyarakat, dan nilainya saya kira tidak kecil, bahkan kalau bisa diperbesar, karena itu sangat memberikan nilai tambah dan manfaat untuk membangun produktivitas dan daya saing generasi-generasi kita ke depan. Mario Hasiholan dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, di antaranya datang dari Komisi 7 DPR RI, soroti investasi tambang di Papua setelah jeda berikut ini. Komisi 7 DPR RI prihatin dengan investasi pertambangan di Papua yang tidak kunjung mensejahterakan masyarakat. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Direksi Mind ID di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Rudy Masyud mempertanyakan peran PT Freeport Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua. Rudy mengkritisi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport dan meminta pemerintah memastikan besaran angka kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport. Selain itu, pemerintah juga harus melaporkan keuntungan untuk Indonesia dari investasi PT Freeport selama puluhan tahun. Isinya adalah 49% adalah milik Freeport, 41% adalah milik bangsa Indonesia, dan 10% adalah milik daripada Pemda BUMD Papua. Yang menjadi persoalan sekarang adalah dana yang ditanamkan 40% ini, pertama dananya dari mana, terus jumlahnya berapa. Anggota Komisi 7 DPR RI lainnya Ina Elizabeth Kobak mengatakan investasi yang masuk ke Indonesia seharusnya memberikan keuntungan bagi negara. Ina menyayangkan Direksi Mind ID yang menyampaikan kerugian yang dialami oleh PT Freeport, yang berarti hingga kini Indonesia belum mendapatkan keuntungan dari PT Freeport meski perusahaan tersebut telah beroperasi lama. Atau perusahaan-perusahaan yang ada dekat situ, tapi sampai sekarang belum terjadi nih. Yang ada tadi disampaikan kalau yang ada cuma kerugian nih, belum ada untungnya. Kalau sampai gini kapan baru kita bisa menikmati keuntungan daripada investasi itu. Jadi itu mungkin akan dibicarakan lagi dan akan lebih baik lagi kalau BUMD-nya didatangkan dan kita bisa rapat bersama. Oki Zulindra dan Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin tidak menginginkan jamur enoki atau Flammulina velutipes dari Korea Selatan masuk lagi ke Indonesia karena terbukti telah tercemar bakteri berbahaya. Ditemui saat rapat dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Sudin mengatakan jamur yang berbahaya tidak akan masuk ke tanah air jika Badan Karantina lebih berhati-hati dalam memberi izin masuk bahan makanan dari luar negeri. Bakteri Listeria yang terkandung dalam jamur tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2016 tentang produk segar asal tumbuhan atau PSAT. Badan Karantina tidak memeriksa secara detail. Itu masalah. Kalau diperiksa secara detail, saya yakin tidak akan ada masuk jamur tadi, bakteri tadi. Kemarin sudah saya ingatkan, yang bersangkutan bicara masalahnya ini belum ada dalam permen. Bukan permen masalah permen, tetapi masalahnya pengawasan yang kurang. Kepala Badan Ketahanan Pangan atau BKP, Agung Hendriadi mengatakan pihak BKP telah menarik seluruh produk jamur enoki asal Korea Selatan tersebut dari Indonesia. Hingga kini, BKP telah memusnahkan jamur enoki sebanyak 8,1 ton. Kita lakukan pengukuran, ternyata memang betul. Enoki yang dari Korea Selatan itu dengan merek Greenko memang mengandung listeria dengan kandungan kira-kira 10/4 koloni per gram. Ini jelas di atas dari ambang batas. Ambang batasnya kan 10/2. Habibie Mahaba dan Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan.
Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mempermudah masyarakat dalam pelayanan sertifikasi tanah karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan tersebut. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian ATR BPN di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Endro Suswantoro mencontohkan untuk pembuatan sertifikat balik nama harus melampirkan bukti pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Hal itu dinilai rumit dan bertele-tele. Masuki tahap new normal, BPN harus memiliki inovasi baru berbasis digital sehingga mempermudah masyarakat. Tatanan masyarakat baru yang berbasiskan IT 4.0. Nah ini BPN ini harus mulai mempercepat mengadaptasi ke arah sana pelayanannya, yaitu bagaimana pemerintah atau negara mendatangi masyarakat, bukan masyarakat mendatangi ke pemerintah. Anggota Komisi 2 DPR RI Hari Purnomo mengatakan masih banyak aparat pelayanan publik yang memiliki mindset mempersulit masyarakat dalam mengurus administrasi. Pelayanan publik merupakan fasilitas dasar yang seharusnya mudah diakses, memadai dan juga cepat bagi masyarakat. Nyaman, ya, jangan mempersulit. Ya. Tetapi ini memang rupanya memang masih menjadi penyakit yang kronis di sistem pelayanan publik kita. Ini menyangkut semua lembaga. Fitian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T sehingga program Indonesia Merdeka Sinyal bisa segera terwujud. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Farah Putri mengatakan kebutuhan akses internet di masa pandemi COVID-19 terus meningkat. Namun masih ada 12.000 daerah 3T belum memiliki sinyal komunikasi dan akses internet. Di era digital ini akses internet merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, baik belajar, bekerja, bahkan bersilaturahmi. Apapun itu pasti bergantungan dengan internet, tambah lagi dengan situasi terkini, pandemi, new normal, ya pastinya teknologi makin dibutuhkan. Dan oleh karena itu kita paham betul bahwa ini merupakan kebutuhan primer di saat pandemi ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri menambahkan program digitalisasi ke seluruh wilayah Indonesia harus segera terrealisasi. Komisi 1 DPR RI mendorong tambahan anggaran 16,8 triliun rupiah bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2021 untuk membangun infrastruktur telekomunikasi demi pemerataan sinyal dan internet antara desa dan kota. Pembangunan digitalisasi di seluruh pelosok tanah air. Jadi diupayakan agar nanti di seluruh wilayah Indonesia itu memang semuanya punya jaringan yang stabil, punya jaringan yang aman dan tidak ada perbedaan. Hilman Hidayat dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap tingginya angka KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI usai rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum lama ini, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria menanggapi peningkatan angka KDRT yang terjadi selama pandemi COVID-19. Ia mengatakan dampak psikologis dan ekonomi menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat yang terdampak. Menurutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terjun langsung ke masyarakat, memberikan himbauan sebagai upaya menekan tingginya laju peningkatan kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi. Ide dari Ibu Menteri menghadirkan melalui himbauan pada daerah bagaimana memberikan hiburan, tetapi hiburan yang positif ya,
hiburan yang positif yang bisa membuat orang justru punya pikiran kreatif dan bisa berdaya untuk mereka jauh dari pikiran negatif. Selain itu, Endang juga berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan harus lebih aktif memberikan sosialisasi dan himbauan ke seluruh daerah yang terdampak COVID-19 sebagai upaya menunjukkan perlindungan dan keberpihakannya kepada anak dan para perempuan, sehingga kedepannya tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan sekaligus menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini cukup tinggi. Jadi bukan sekedar himbauan, tetapi aktif dan kreatif, dan itu bisa diterima. Sehingga sosoknya akan kelihatan, ini loh, aku Menteri Pemberdayaan Perempuan berpihak pada kamu perempuan dan anak. Itu sih harapan kita. Panji dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait reshuffle Kabinet, pimpinan DPR RI menyebut reshuffle Kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. DPR RI juga menilai sikap tegas Presiden tentunya bertujuan agar setiap kementerian memaksimalkan kinerjanya di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, yang pertama merupakan sikap tegas Presiden untuk memacu kinerja kementerian. Supmi Dasko juga menambahkan kementerian harus lebih maksimal, di mana di tengah pandemi COVID-19 harus bisa memaksimalkan pengeluaran dan pendistribusian dalam membantu penanganan penyelesaian COVID-19. Pak Jokowi bersikap lebih tegas, lalu kemudian Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana COVID yang memang sudah dianggarkan oleh masing-masing kementerian. Selain itu, menanggapi beredarnya berita terkait dengan reshuffle kabinet, Supmi Dasko Ahmad mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Jika ada kementeriannya yang tidak bekerja dengan maksimal, tentunya harus ada evaluasi dan sudah sewajarnya dilakukan pergantian. Untuk reshuffle itu menurut kami itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Masing-masing komisi mungkin mempunyai pertimbangan lebih dan kurangnya para menteri yang ada di kabinet. Kita serahkan saja sama Pak Presiden Jokowi begitu. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, laporkan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas memastikan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam menjalankan usahanya, diantaranya kemudahan dalam pengurusan perizinan yang terintegrasi. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Rapat menyimpulkan akan lebih fokus dalam memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi mikro, khususnya dalam hal perizinan. Dalam hal penugasan BUMN, Supratman meminta agar pemerintah tidak memberi beban yang berlebih kepada BUMN, agar perusahaan BUMN dapat berkembang secara sehat dan memiliki daya saing tinggi. Kita berharap bahwa penugasan BUMN itu tidak memberikan beban yang berlebih kepada BUMN, dalam kerangka untuk melakukan kegiatan pengembangan. Dan itu otomatis tanpa sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban. Apalagi mereka yang punya unit-unit usaha yang memang memerlukan sebuah hasil kajian riset untuk pengembangan usahanya pasti mereka lakukan. Badan Legislasi DPR RI juga telah meminta agar tarif pajak penghasilan atau PPH bagi sektor UMKM dinihilkan. Meski hingga saat ini belum ada keputusan, namun menurut Supratman, paling tidak kemungkinan akan ada pengurangan tarif. Supratman mengingatkan pemerintah perlu memaksimalkan sektor UMKM karena sektor ini menyerap tenaga kerja paling besar, yakni hampir 90%. UMKM itu stimulus fiskalnya kita berharap pemerintah memberikan sebuah exercise kalau bisa memberi kemudahan dalam bentuk PPH final buat usaha mikro itu 0%. Nah sekarang kan 0,5%. Setidak-tidaknya kalaupun tidak bisa 0%, ya sudah 0,25. Nah itu yang sudah kita perjuangkan. Heri Yadi, TVR Parlemen, laporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Nadia Kanaya, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.